Kami ingin menjaga etika, kami ingin menjaga sopan santun, kami tidak ingin menyebut teman dari fraksi mana yang menyampaikan itu. Karena itu adalah juga satu yang hak, yang memang boleh disampaikan dalam rapat-rapat di DPR, Bang Karni. Baik, Pak Basara, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Dan boleh dimonitor nanti kalau ada yang Pak Basara keberatan dari jalannya diskusi, juga boleh kita berhubungan lagi. Terima kasih. Sama-sama Bang Karni. Selamat malam semuanya. Malam. Baik pemirsa, sekarang saya ingin ke di ujung sawal ya. Di ujung sawal. Pantaslah kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim sallallahu amal minal aidin al faidin. Sebuah keberkahan di akhir Ramadan di akhir Syawal. Selalu memberikan judul-judul yang tajam dan yang selalu menjadi tema yang menjadi polemik di Republik ini, dan selalu lagi polemik. Alhamdulillah saya selalu hadirah, jadi saya senang juga. Ya, ini judul setelah membaca pernyataan Majelis Ulama Indonesia. Iya. Undang-undang HIP melumpuhkan Pancasila. Saya pikir ini judul yang hit ya. Saking hitnya sampai saudara saya sudah berubah mukanya, lihat tuh. Yang pakai jubah biasanya di hitam, nasional sekali. Saya bangga dengan beliau ya. Sampai saya nggak kekenalan. Jadi Bang Karni, saya secara pribadi melihat ya bahwa sesungguhnya seolah-olah masalah HIP ini kayak kuda Troya, Bang Karni. Ya, kenapa saya kuda Troya? Coba perhatikan. Siapa yang dalam sejarah ini Indonesia terbukti mau mengganti Pancasila? Buktikan, siapa? Tanya aja. Sejarah kita mencatat Pancasila itu mau diganti dengan komunisme oleh PKI. Itu clear. Ya. Sejarah kita mencatat itu semua. Oleh karena itu kita memperingati hari yang namanya kesaktian Pancasila. Itu jelas tuh, ya. Nah, saat ini sekarang ada yang mengusulkan rancangan undang-undang HIP tanpa ada tap. Jadi kalau reaksi begitu dalam waktu beberapa hari saja, berarti ada sesuatu yang serius di bangsa ini. Dan saya kagum dengan UI begitu sensitifnya, dan TNI begitu cepat juga mengambil sikap. Artinya tidak seindah warna asli yang diungkapkan yang kita dengar tadi, ya. Oleh karena itu, Bang Karni, ada 3 hal substansi yang sangat penting dalam TAP MPRS ini, ya. Yang pertama, disebutkan bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila. Itu clear, ya. Kedua, komunisme itu berbaju PKI. Beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah. Ingat, bukan sekali Bang Karni. Ya, saya ulang lagi, bukan sekali. Nah, ini TAP MPRS bilang beberapa kali. Yang ketiga, perlu diambil langkah tegas terhadap komunisme. Jadi udahlah, kalau soal komunisme nih cepat
menceratnya itu cepat. Sensitif masyarakat tuh tinggi sekali. Ya. Begitu ada sesuatu aja, kecium aja udah kelihatan. Jadi kalau ada ulama-ulama yang mengatakan itu bahwa komunisme dan PKI dianggap sangat berbahaya sampai dibuat tap MPRS. Padahal terorisme, kejahatan-kejahatan lain nggak ada yang dibuat seperti tap MPRS. Tapi kalau kita lihat sejarah dialognya belakangan bagus, umatnya cepat tanggap. Dan alhamdulillah Pak Jokowi kita tahulah ya bahwa rakyat ini kaget gitu. Kok secepat itu nih hamba-hamba nih mau bikin sesuatu ya. Apalagi dengan begitu pidato-pidato cepatnya. Pada waktu yang sama, reaksi yang tidak begitu ringan dari semua lembaga besar di Republik ini. Nah, saya pikir ini penting, ya. Nah, seolah ada yang ingin mengaburkan persoalan komunisme ini di Republik, ya. Ada ingin memuaskan sejarah PKI di Republik ini. Dan kita ini seakan-akan aneh. Tapi tadi kalau kita dengar saudara kita Basara, rasanya saya sedang mendengarkan biasa sosialisasi kita. Empat pilar dijelaskan detail. Rasanya nggak ada yang salah yang diomongkan Basara semua. Ya, saya senang dan saya bangga dengan beliau. Saya hadir dengan doktornya karena memang dia sangat paham tentang Pancasila. Tapi saya nggak tahu yang berkembang di undang-undangnya. Lagi tes-tes aja kali ya. Lagi tes-kis saja. Ya, begitu. Nah. Ya, tapi di undang-undang itu, rancangan undang-undang itu tidak terbesit sama sekali bahwa akan menghidupkan kembali Partai Komunis. Kenapa curiganya ke situ? Oh iya, nggak bisa. Kalau masalah ideologi, masalah bangsa nggak ada istilah nunggu nggak curiga, sensitif cepat. Apalagi kalau mau merubah-rubah, ya. Coba kita lihat, kita tangkap dulu. Contohnya, kalau kita mau berbicara di undang-undang tersebut di pasal 7, ya, yang Pancasila diperas tadi 3 sila, kemudian diperas menjadi 1 sila. Kalau lihat bahasa Dr. Basara tadi, clear sudah kayak nggak ada apa-apa, aman. Tapi yang berkembang apa yang terjadi? Umat bodoh apa? Bereaksi begitu aja tanpa paham. Ulama-ulama itu nggak mengerti. Lembaga-lembaga besar itu tidak paham. Nah, saya pikir ini juga menjadi harus perhatian kita. Nah, oleh karena itu ada upaya yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila. Ini gimana ceritanya? Kalau Bang Kani di zaman Orde Baru Pancasila dijadikan asas tunggal, kira-kira apakah sekarang Pancasila mau dijadikan sila tunggal? Ngeri-ngeri sedap ini. Oleh karena itu saya pikir pertanyaan sebuah tema judul upaya apakah ini termasuk melumpuhkan Pancasila seperti judul LSI malam ini, saya pikir ya kita pikirlah masing-masing. Ada nggak ke arah sana kira-kira? Nah, Bang Karni, saya pikir ini ada satu gejolak ya, yang ada di publik yang bereaksi begitu cepat. Selama ini bangsa kita memahami sila pertama itu menjauhi sila-sila yang lain. Jadi sila ketuhanan Maha Esa semacam midhallah, payung untuk semua Pancasila 2, 3, 4, 5 lainnya. Ya. Karena kita kenal dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah kausa prima dari Pancasila, Bang Karni. Jadi pasal 7 Undang-Undang HIP ini akan menghilangkan ruh ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sebuah nilai ketuhanan yang akan diganti dengan istilah gotong royong. Dan
Itu sudah kita dengar, tapi tadi sudah dijelaskan maknanya berbeda. Ya, ini saya pikir salah satu pangkal gejolak yang dihadapi oleh masyarakat yang kita lihat yang beredar berkembang sekarang ini. Seolah-olah negara ini akan dibawa sekuler. Bahkan banyak yang mengatakan, bahkan mengkhawatirkan bahwa ini pengaruh komunisme. Ada roh komunisme yang muncul di dalam hal itu. Dan itu nggak bisa disalahkan umat memahami seperti itu. Ya. Nah, Bang Kani, kalau ada satu proses bahwa usaha ya bisa dikatakan mengkhianati proses panjang penyusunan redaksi Pancasila, kita harus membaca utuh background belakang kelahirannya pidato dan pandangan para pendiri bangsa, para tokoh bangsa di BPUPK. Ya. Pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 1945, pembukaan Undang-Undang 1945 serta Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang diterima bulat di DPRI pada 22 Juli 1959. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian kita, ya. Oleh karena itu, jika kemudian Bang Kani, Pancasila ini dielaborasi dalam rancangan hukum berpotensi mendowngrade Pancasila itu sendiri, ya, sangat akan mendowngrade. Kita tahu bahwa Pancasila sudah menjadi norma dasar, sumber dari segala sumber hukum, ya. Kalau kita merubah, ya, menurunkan menjadi undang-undang, hanya akan menjadi Pancasila sebagai norma biasa. Dan itu sudah dipahami juga tadi oleh beliau, ya. Lantas siapa sebenarnya Bang Kani? Siapa sih yang punya pemikiran ini? Secara etis nggak mau disebut. Coba kita tanya siapa sebenarnya yang menyampaikan ide-ide besar ini. Kita harus tahu siapa yang benarnya punya proyek menjadikan Pancasila nggak sakit lagi nih siapa? Biar clear, gitu. Ya. Siapa yang sebenarnya punya kerjaan melumpuhkan Pancasila secara pelan-pelan? Coba saya mau tanya. Mungkin nanti Pak Agus bisa menjawab. Kenapa tuh para purnawirawan TNI langsung menyatakan menolak? Gitu. Kenapa tuh lembaga? Itu pasti ada sesuatu yang serius, bukan ujuk-ujuk. Bang Karni, inilah yang membuat umat Islam geram. Nggak main-main nih Bang Karni. Dan saya yakin Bang Karni ngambil judul ini juga karena geram sebenarnya. Ini perasaan saya. Karena dia punya sensitif perjuangan. Bang Karni ini kan mujahidin dia. Iya. Mujahidin dia, apalagi di ujung-ujung umur, moga-moga istiqomah, ya. Husnul khotimah maksud saya, kok istiqomah, ya. Nah, karena itu Pancasila dilahirkan oleh para ulama, Bang Karni, tokoh-tokoh, dan nggak bisa lepas tuh para ulama, jangan didiemin, jangan sembarangan, ya. Jangan dipertahankan dengan para santri dan ulama. Coba kita lihat, bagaimana coba, gara-gara mempertahankan Pancasila dan menghilangkan komunisme. Sampai perjuangan-perjuangan yang sudah pernah kita ceritakan, kejadian-kejadian kejamnya PKI ketika training PII, ya, yang di Kanigoro, udah berapa kali saya ungkapkan. Kiai Hussein yang dieksekusi di Kresek Madiun, ya. Bagaimana pesantren Takran yang diserang, bagaimana pesantren Gontor yang diserang. Saya pikir ini luka umat Islam kalau udah kita berbicara tentang yang berbau-bau komunis. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau kita telaah lanjut Bang Karni tentang masalah perencanaan pembahasan rancangan undang-undang HIP ini, banyak sekali konsep ketuhanan yang digunakan. Tentunya ini dibaca masyarakat. Masyarakat nggak diam kalau bicara tentang ketuhanan, ya, menyangkut ideologi. Ada kepentingan lain untuk dapat menyisipkan keyakinan ketuhanan yang di luar dari maksud Pancasila. Coba kita lihat, perhatikan, kita lihat satu-satu. Ada konsep ketuhanan yang Maha Esa, terdapat di pasal 1 butir 2, pasal 8 huruf F. Yang kedua, ada lagi masyarakat Pancasila yang berketuhanan, terdapat di pasal 1 butir 10. Yang ketiga, selanjutnya digunakan istilah ketuhanan. Ditulis huruf kecil tanpa prasaya Maha Esa, terdapat di pasal 3 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1. Ada pula konsep berketuhanan, terdapat pasal 4 huruf P. Ada lagi yang ditanya Bang Karni tadi, ya, konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Ini cerita apa lagi nih? Ya, semua ditulis dalam huruf kecil, terdapat di pasal 7 ayat 2.
Kemudian ada konsep Tuhan yang Maha Esa menjadi pasal 12 ayat 3 huruf A dan huruf D. Bang Karni dan hadirin sekalian, banyaknya konsep ketuhanan dalam rancangan undang-undang HIP ini dianggap sudah jauh melenceng dari Pancasila 18 Agustus 1945. Ya. Udah jauh melenceng. Ini bisa jadi dipandang upaya mengaburkan makna ketuhanan ya. Karenanya ada berhaluan yang salah nggak kita pakai sama 75 tahun ini? Apa mendadak tahu-tahu kita mau rubah-rubah memperkecil lagi
secara penuh gaji pegawainya. Presiden minta supaya diskusi ekonomi terkini menghadirkan para ahli dan pemangku institusi. Dari pengaman sektor real ini sampai sekarang belum ada. Saling koreksi untuk mencari solusi. Yang paling terkena dampak langsung adalah biasanya sektor informal dan UMKM. Saksikan Indonesia Business Forum Rabu pukul 9 malam live di TV One. Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Sejarah awal kota Jakarta tumbuh di tepi Ciliwung. Kami mengajak Anda bagaimana para pendahulu kita berjuang untuk negeri ini. Berbagai peristiwa dilalui dengan penuh perjuangan. Inilah awal mulanya ketika kemudian akhirnya Sultan Agung memutuskan bahwa keberadaan VOC di Jawa itu harus diakhiri. Indonesia dalam peristiwa, Sabtu jam 9 malam di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Pemirsa, unjuk rasa terus digelar warga di dekat Gedung Putih dan sejumlah lokasi penting lainnya di Amerika Serikat. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penetapan program pemulihan ekonomi nasional secara virtual. Kabar utama di TV One. Setiap pelaku kejahatan, setiap tindak kriminal, 372, 378. dicari dan diburu. Udah nyampe Batam nih, Mi. Cerobohnya yang Buru mana, Mi? Sergap, Senin pukul 10 malam. Kami membuka ruang untuk memberi tanggapan dan klarifikasi. Merumahkan para pegawainya. Betul, jadi tidak saja di Indonesia. Barangnya mana? Harganya naik. Menghadirkan keseimbangan melalui pandangan alternatif para pengamat dan ahli. Upaya pengendalian seperti apa seharusnya ideal? Deteksi dini, mitigasi itu tetap dilakukan. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Indonesia Motor Prix Championship. Kita bisa beraktivitas normal sekaligus menjaga produktivitas roda perekonomian tanpa terinfeksi virus COVID-19 dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Gunakan masker ketika Anda berada di ruang publik atau tempat bekerja. Upayakan tidak terlalu sering menyentuh peralatan atau fasilitas umum. Tetap menjaga jarak dan cuci tangan secara berkala. Ketika Anda tiba di rumah, jangan langsung melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga. Mandi dengan bersih terlebih dahulu dan mengganti pakaian, rendam dan cuci pakaian yang telah dipakai, serta bersihkan kacamata, gawai atau alat lain yang digunakan saat di luar rumah. Terapkan pola hidup sehat dengan konsumsi cukup gizi dan vitamin, berolahraga ringan, istirahat yang cukup, dan kelola pikiran positif Anda. Bersatu melawan Corona. Begitu banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar secara
Forum, Rabu pukul 9 malam, live di TV One. Wadimor, tentu sarung kita. Ruak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Dan ini juga sekaligus adalah penguatan ideologi negara. Menunjukkan tidak pekanya teman-teman di DPR. Dan kalau kemudian yang seperti ini diangkat lagi, itu akan membuka polemik sejarah. Nah, sampai saat ini pemerintah itu belum merespon. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke tenaga ahli utama KSP, Ali Mukhtar Ngabalin, yang penampilannya menurut Ustadz Abu Bakar tadi berubah total. Biasanya new normal. Karena new normal dia berubah penampilan, badan pun dikurusin. Beradaptasi dengan Dato Karni Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita ketemu kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.